Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran Ibu pada program linier. Baiklah, kali ini kita akan belajar ya nak tentang program linier dalam matematika. Apa sih program linier itu? Program linier itu suatu metode atau cara atau suatu program gunanya untuk memecahkan suatu masalah. Masalah tersebut mengandung suatu kendala atau batasan, tetapi kendala maupun batasan itu dapat diterjemahkan juga dalam sistem pertidaksamaan linier. Selanjutnya, persamaan garis dan daerah penyelesaian. Jadi di sini akan libatkan persamaan garis ya. Persamaan garis ini sudah pernah kalian pelajari saat kalian duduk di bangku SMP. Jika melewati dua titik, X1, Y1, X2, Y2, maka Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Masih ingat ya persamaan ini? Nah, kemudian yang kedua adalah titik potong pada sumbu X, A, 0 dan sumbu Y, 0, B. Maka persamaannya bisa dibentuk dalam X per A plus Y per B sama dengan 1, atau yang familiar dengan kalian adalah persamaan ini ya, BX plus AY sama dengan AB. Nah, selanjutnya pada program linier ini kita akan membahas dengan tanda pertidaksamaan. Jadi ada tanda lebih besar sama dengan, ada tanda lebih kecil sama dengan. Yang perlu kita garis bawahi dari dua persamaan ini adalah nilai A. Yang kita perhatikan adalah nilai A. Jika A 0, kita bedakan jadi dua ya. A lebih besar 0 dengan A lebih kecil 0. Bagaimana jika A lebih besar 0? Arsiran bagaimana untuk penyelesaiannya? Nah, jika A-nya lebih besar 0, maka tandanya lebih besar juga, maka arsirannya ada di sebelah kanan. Tandanya sama, lebih besar, lebih besar. Bagaimana jika tandanya di soal lebih kecil? Lebih kecil. Maka jika lebih kecil, tandanya tidak sama ya. A-nya lebih besar dan soalnya lebih kecil. Maka daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri. Jadi, jika tandanya sama, arsirnya sebelah kanan. Jika tandanya berbeda, maka arsirnya sebelah kiri. Selanjutnya, jika A lebih kecil 0, artinya negatif. Jika tandanya lebih besar, tidak sama ya, ini lebih kecil dan tandanya lebih besar. Jika tidak sama, maka arsiran ke arah kiri garis. Jika A lebih kecil 0 dan tandanya juga di soal lebih kecil sama dengan 0, maka daerah penyelesaian ada di sebelah kanan garis. Perhatikan ya, jika tandanya berbeda maka arsirnya di sebelah kiri. Jika tandanya tidak sama, di sebelah kiri. Jika tandanya sama, di sebelah kanan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut saja ke soal contoh berikut. Misalkan 5x plus 3y lebih kecil sama dengan 15. Masih ingat ya saat di SMP menggambar ini? Jika x-nya 0, maka y-nya 5. Oke, titik E ini adalah 0,5. Jika x-nya yang 0. Kemudian jika y-nya yang 0, ini 0, maka x-nya adalah 3. Ya, 3 didapat dari 15 dibagi 5. Di sini 3, di sini 3,0. Dihubungkan dengan garis. Nah, dihubungkan dengan garis. Nah, garis apa ini? BE. Garis BE. Dilihat ya, A-nya lebih apa ini? Lebih besar 0. Nah, ini tandanya soal lebih apa? Lebih kecil. Jika tidak sama, ini lebih besar, kemudian ini lebih kecil, arsirnya kemana? Ke kiri. Oke, kita arsir ke kiri. Kiri garis ya, dari garis BE. Kalau ke kiri berarti ke bawah, kalau ke kanan berarti ke atas. Ya, kita arsir ke kiri. Kemudian, X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Dengan cara yang sama, jika X-nya 0,
maka Y-nya 6 dibagi 2. Oh salah, 6 dibagi 3. Ya, 6 dibagi 3 hasilnya 2. Demikian jika Y-nya 0. Y-nya 0 sehingga X-nya sama dengan 6. Oke, kita hubungkan ya. 2 sama 6. Kita hubungkan membentuk garis AD. Membentuk garis AD. A-nya lebih besar 0 ya. A-nya berapa ini? A-nya 1. A-nya lebih besar 0. Kemudian tandanya juga lebih besar sama dengan. Berarti sama ya. Ini lebih besar 0. Tanda soal lebih besar sama dengan. Jika sama maka arsirnya ke atas. Ya baik. Arsirnya ke atas atau ke kanan. Nah, bisa dipahami ya. Sehingga kita dapatkan daerahnya seperti ini. CDE. CDE. Selanjutnya, bagaimana jika kita menentukan nilai maksimum atau nilai minimum fungsi sasaran? Nah, langkahnya adalah yang pertama ditentukan titik-titiknya terlebih dahulu. Seperti kita tadi ya, sudah menentukan daerahnya. Kemudian titik-titik itu akan disubstitusi pada sasaran fungsi yang ditanyakan. Misalkan saja contoh berikut, X tambah Y lebih kecil sama dengan 50. 2Y lebih kecil sama dengan X ditambah 40. Nah, X-nya lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya lebih besar sama dengan 0. Fungsi yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari 3X plus 5Y. Seperti halnya tadi ya, kita gambarkan dulu untuk yang X tambah Y 50. X tambah Y 50 garisnya seperti ini. Silakan dicermati, A-nya lebih apa ini? Ya, A-nya lebih besar, kemudian tanda soal lebih kecil. Sama tidak? Tidak sama. Jika tidak sama arsirnya ke kiri, maka arsirnya ke kiri garis atau ke bawah. Nah, demikian ya. Arsirnya ke kiri garis atau ke bawah. Selanjutnya, 2Y lebih kecil sama dengan X plus 40. Nah, dilihat ini. Nah, ini ya, sudah satu. Kemudian yang kedua, garis kedua ini. Hati-hati, X-nya lebih apa ini? Lebih besar. Nah, Y-nya soalnya lebih apa ini? Lebih kecil, sehingga tidak sama. Jika tidak sama, arsirnya ke bawah. Maka ini diarsir ke bawah. Irisan dua arsiran itu membentuk bidang seperti ini. Irisan dua arsiran tersebut membentuk bidang seperti ini. Nah, untuk mencari nilai maksimum atau minimum, kita harus menentukan terlebih dahulu perpotongan garis antara dua garis. Nah, ini kan ada perpotongan tadi. Menggunakan apa ini? Boleh substitusi seperti ini. Boleh substitusi seperti ini. Boleh eliminasi juga boleh. Ya. Nah, ini substitusi ya. X-nya ini diganti oleh minus 40 ditambah 2Y. Sehingga didapat 3Y sama dengan 90. Y sama dengan 30. Dari mana 30? Nah, dari 90 dibagi 3. Sehingga X-nya didapat 20. Kita selesaikan titik penyelesaiannya pada fungsi. Yang pertama ada 4 titik di sini. Yang pertama adalah 0,0. Yang kedua adalah 50,0. Yang ketiga adalah 20,30 yang kita cari dengan menggunakan substitusi. Kemudian yang keempat adalah 0,20. Nah, titik-titik ini kita masukkan dalam fungsi. Karena pertanyaannya adalah nilai maksimum, maka nilai yang tertinggi. Nah, nilai tertinggi didapatkan 210, sehingga nilai maksimumnya adalah 210. Tidak lengkap rasanya belajar kita jika tanpa tantangan belajar. Silakan kalian coba 2 tantangan belajar berikut. Yang pertama sudah disediakan gambar dan tolong cari nilai maksimum dari 3X plus 4Y.
Dan yang kedua adalah soal aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Selamat mencoba, selamat belajar. Jangan lupa, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Tulis yang rapi, semoga kalian lancar belajarnya. Assalamualaikum.